Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan catatan sebelumnya tentang fungsi polinomial. Oke, pembahasan kali ini kita membahas dulu untuk pembahasan tugas 2, sub A fungsi polinomial. Nah, ini silahkan ditulis juga di buku catatan, lanjutan contoh di pembagian. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 9B. Jadi nomor 9B itu sebelumnya ada 9A ya. Dengan soal yang sama, itu ada PX sama dengan 3X pangkat 3, min 5X kuadrat, min 42X, min 40, dibagi dengan 3X plus 4. Di 9A, itu ditanyakannya kalau caranya dengan cara bersusun. Nah, ternyata diperoleh hasil ini X kuadrat min 3X min 10 dengan sisa 0. Ini nggak akan Ibu bahas lagi ya, karena sebagian besar sudah benar untuk mengerjakan cara bersusun ini. Nah, yang akan kita bahas itu yang 9B-nya. Bagaimana kalau soal ini dikerjakan dengan cara Horner? Oke, jadi ini perlu dicatat ya di sini. Ada PX jika dibagi dengan KX plus minus B, maka hasilnya itu harus dibagi dengan K. Jadi K itu apa? K itu adalah koefisien dari X-nya. Nah, sementara untuk sisanya itu tidak perlu dibagi, jadi cukup hasilnya aja. Oke, jadi kita coba bahas ya untuk yang nomor 9B ini. Nah, ini karena dia dibagi dengan 3X plus 4, berarti kan X-nya itu sama dengan min 4/3. Oke, seperti biasa kalau Horner, kita tulis satu-satu ya. Di sini ada 3, min 5, min 42, min 40. Nah, di sini X-nya sama dengan min 4/3. Ini kan biasa ya, 3-nya turun, 3, terus 3 dikali min 4/3, min 4, kemudian min 5 tambah min 4, min 9, lalu dikali lagi dengan min 4/3, dapatlah 12, lalu min 42 ditambah 12 sama dengan min 30, min 30 kali lagi sama ini ya, jadi 40, dan min 40 tambah 40 menghasilkan 0. Jadi di sini seperti biasa ya, yang di ujung ini adalah sisanya, jadi sisanya sama dengan 0. Nah, sementara untuk hasilnya, kalau misalnya kita tulis, kan ini bentuknya berarti 3X kuadrat, min 9X, min 30. Oke, kalau misalnya kita jawabannya hanya begini saja, ini akan beda dengan cara yang bersusun. Itu nggak mungkin ya ada soal yang kalau kita pakai cara bersusun atau cara Horner, jawabannya itu beda. Jadi harus sama. Jadi mau cara bersusun, cara Horner, jawabannya pasti sama. Nah, masalahnya apa? Jadi ini ada konsep ini ya. Hati-hati, jadi untuk cara Horner, itu hasilnya itu harus dibagi dengan koefisien dari pembaginya. Nah, karena pembaginya itu 3X dan koefisien X-nya itu adalah 3, maka hasilnya harus dibagi dengan 3. Oke, jadi ini sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Untuk sisanya itu tidak perlu ya. Jadi dia tetap aja 0, sehingga jawabannya itu akan sama dengan cara bersusun. Perlu ditegaskan ya, di sini dibagi 3-nya bukan karena dia harus disederhanakan, tapi karena memang ininya koefisiennya 3. Jadi kalau misalnya ini koefisiennya 2, maka ini harus dibagi 2. Walaupun bentuknya pecahan itu nggak masalah ya. Karena dia dengan cara bersusun juga pasti jawabannya itu dalam bentuk pecahan di sininya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada catatan lagi yang baru. Di sini jika PX dibagi dengan GX dan sisanya itu sama dengan 0, maka PX itu habis dibagi GX. Jadi ada beberapa soal yang keterangannya itu habis dibagi. Diingat-ingat habis dibagi itu apa? Berarti dia sisanya sama dengan 0. Kita contoh baru ya. Oke, ini ada PX sama dengan X pangkat 3 tambah PX kuadrat tambah 9X tambah 18 habis dibagi oleh X min 3. Tentukan nilai P. Jadi tadi habis dibagi itu sisanya pasti 0. Nah, ini ada dua cara ya, terserah lebih suka cara mana. Kalau cara satu, kita pakai
cara nilai polinomial. Jadi karena X min 3, otomatis X-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan P3. P3 berarti X-nya kita ganti semua dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 tambah P dikali 3 pangkat 2 tambah 9 kali 3 tambah 18. Nah ini P3 ini akan jawabannya sama dengan 0 karena tadi habis dibagi. Oke, ini tinggal kita jumlahkan ya. Ini 27 tambah 9P tambah 27 tambah 18. 27 tambah 27 tambah 18 jawabannya 72. 9P pindah ruas jadi min 9P, maka P sama dengan 72 bagi min 9 atau sama dengan min 8. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan Horner. Masih sama ya, Horner tinggal kita tulis. Ini karena sudah berurutan, jadi tinggal tulis 1, P, 9, dan 18. X min 3 berarti X sama dengan 3. Seperti biasa ini tidak boleh diisi. 1 turun, 1 kali 3, 3. P ditambah 3 berarti P tambah 3. P tambah 3, kita kali dengan 3, berarti 3P. Terus 3 kali 3, jadi 3P tambah 9. Kita jumlahkan lagi, berarti 3P tambah 18. Kita kalikan lagi 3 ya. 3 kali 3P, 9P. 3 kali 18, 54. Berarti jumlahnya itu 9P tambah, ini 18 tambah 54, jadi 72. Nah, ingat ya, sisa itu kan selalu yang di ujung Horner. Maka 9P tambah 72 ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi habis dibagi. Oke, jadi dari sini kita tinggal ambil ujungnya aja. Sama ya, jadi nanti 9P sama dengan min 72, berarti P juga sama dengan min 8. Oke, mudah-mudahan mengerti ya untuk konsep yang habis dibagi. Kemudian kita akan membahas soal yang baru ya. Di sini ada soal penguatan biar lebih jelas. Oke, jadi ada Px sama dengan 2x pangkat 4 tambah Px pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 32. Ini katanya habis dibagi x min 2. Tentukan nilai P dan hasil baginya. Oke, kita catat dulu ya. Tadi kalau habis dibagi, berarti dia sisanya akan sama dengan 0. Oke, kita cari dulu nilai P-nya ya. Nah, untuk mencari nilai P-nya, di sini Ibu pakai cara yang kita tinggal masukkan X-nya sama dengan 2. Karena di X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Kita masukkan berarti 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah P kali 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 pangkat 2 dikurang 32. Nah ini P2 nya tadi sama dengan 0 ya, karena dia habis dibagi sisanya sama dengan 0. Jadi ini sama aja kayak sisanya. Ini tinggal kita kalikan ya, 2 pangkat 4 kali 2 jadi 32, terus 2 pangkat 3 jadi 8P, ini jadi 16 ya, dikurang 32. Ini kan 32 kurang 32 habis, berarti ini 8P tetap, 16 di sebelah sini ya, jadi min 16, berarti P sama dengan min 2. Oke, kita dapat ya, P-nya min 2. Nah sekarang kita tulis lagi ke soal nih. Kita ganti P-nya lah dengan min 2, berarti kan jadi Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah min 2, x pangkat 3, ini tambah sama min, langsung kita tulis min 2 aja ya. Terus ditambah 4x kuadrat min 32. Oke, di sini kita bagi dengan 2 ya, jadi kayak mengerjakan dengan cara Horner lagi. Jadi ada 2, min 2, sini ya, 2, min 2, 4. Nah ini kenapa 0? Diingat lagi ya, konsep Horner itu harus berurutan. Ini kan ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Berarti kan harusnya berikutnya ada X aja ya, X pangkat 1. Karena dia nggak ada, berarti kita tulis 0 dulu. Baru ditulis negatif 32. Ini kita bagi dengan X sama dengan 2 ya, sesuai soal tadi ya. Yang ini. Oke, ngerjainnya kayak cara Horner aja. 2 turun, 2 kali 2, 4. Min 2 tambah 4, 2. Terus 2 kali 2, 4. Jumlahin lagi 8.
8 kali 2, 16. Ini jumlahin lagi 16. 16 kali 2, 32. Dijumlahin, jawabannya itu sisanya 0 ya. Berarti kan hasil baginya tinggal kita tulis ya. 2, 2, 8, 16 ini kita tulis 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 8x tambah 16. Diingatkan lagi ini kenapa x pangkat 3? Karena ininya x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 1. Berarti pangkatnya berkurang 1 ya, makanya jadi x pangkat 3. Oke, yang ini. Nah, sekarang diingat-ingat ya. Jadi, untuk soal ini, itu walaupun kelihatannya ini bisa dibagi 2 semua ya. Nah, ini nggak boleh disederhanakan. Kenapa tidak boleh disederhanakan? Ya karena ini pembaginya itu x-nya pangkat 1. Jadi kalau kita bagi 1, ya kan sama aja jawabannya ya. Jadi jawabannya tetap kayak gini. Jangan sampai kita bagi dengan 2. Oke, paham ya? Oke, sekian dulu untuk pembahasan yang ini. Kita lanjut ke video yang part 2. Terima kasih.